Sisi pendalilannya, yang bukan ahlul bid'ah saja boleh diceritakan kesalahannya, apalagi ahlul bid'ahnya. Paham ya? Jangan sampai kemudian kesannya berarti ini Rasulullah SAW menyebut sahabat ahlul bid'ah. Bukan itu maksudnya. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan salahnya, menyebutkan keliruannya, dan menceritakan kenapa. Wa ala alihi wa ashabihi. Baik, kita teruskan qala Syekh rahimahullah qauluhu illa balaghan min Allah wa risalatihi. Terakhir beliau tentang ayat Qul inni la yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunillahi multahada. Allah perintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan bahwa beliau pun tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya dari Allah dan tidak pula mendapatkan jalan untuk lepas atau menghindar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat untuk berlari melepaskan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu illa balaghan min Allah wa risalatihi. Ay laisa li maziyatun 'ala an-nas. Beliau menyatakan bahwa dalam ayat ini tidak ada keistimewaan dari orang lain. Illa anna Allah khassani biiblaghi risalatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan saya untuk menyampaikan risalahnya wa da'watil khalqi ila Allah, ya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza taqumul hujjatu 'ala an-nas, dengan itulah hujjah Allah tegak terhadap manusia. Hanya ini yang artinya keistimewaan, kelebihan beliau dari manusia yang lainnya. Sebagaimana yang merasakan sakit, juga bisa sedih. Nah, bahkan mayyitun innahum mayyit pun akan menjadi dunia. Ini juga meninggal dunia. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga diperintahkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain untuk menegaskan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qala qawluhu wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya. Wa hadzal murad bihi, yang dimaukan dengan maksiat di sini adalah al-maksiatul kufriyah. Yani maksiat kekufuran, pengingkaran, penolakan, penentangan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kama qayyadat an-nusus al-akhar, nususul ukhar al-muhkamah, sebagaimana diikat, dibatasi oleh nas-nas lain yang muhkamat. Maksiyah, adapun mujarrad maksiyah, fa innahu la yujibul khulud finnar. Adapun semata-mata maksiat, artinya di sini maksiat orang itu melanggar Allah ataupun melanggar sebagian larangan Allah. Karena dia meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholat misal, atau apa namanya, karena lupa atau dia melakukan perkara yang haram lainnya. Ini semata-mata maksiat. Ini kan berarti dia durhaka Allah. Nah,
Fainal ya kekal. Tapi kalau misalnya pengingkaran tersebut, penentangan tersebut terhadap ketentuan Allah kekal di dalam neraka atau taqawul 'ala Allah bila ilmin. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu dalam artian hal-hal yang terkait dengan Allah. Kama dalla ta'ala dzalika ayatul Qur'an, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an yang lainnya, wal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Nabi. Maka para pendahulu umat ini juga para imamnya. Ini kalau mujarrad al-ma'siyah. Ini dimaksud dengan kekufuran. Nah, kekufuran yang di mujarrad ma'siyah. Ini namanya ma'siyah itu semua bentuk yang menyelisih. Di antaranya ada hal-hal yang hanya karena satu ini perbuatan dia yang diciptakan Rasulullah, terutama khususnya tentang kaum wanita. Inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Melihat kamu itu orang yang paling banyak menghuni neraka. Ini kaum. Kemudian mereka bertanya, apakah karena yakfurna billahi wa rasulih? Apakah karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak, ternyata. Bukan karena kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi kufur kepada kebaikan suami. Itu sudah membuat mereka masuk dalam neraka, walaupun itu tidak kekal. Walaupun itu tidak kekal. Ini salah satu contohnya. Ini kufur nikmat. Kufur kebaikan, kufurnal asyir. Qala qauluhu hatta idza ra'aw ma yu'adun, sampai ketika mereka sudah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, ay syahaduhu ayanan, mereka melihat dengan mata kepala mereka, wa jazamu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin pasti bahwa itu akan menimpa mereka. Fasaya'lamun fi dzalika, yani mereka akhirnya tahu pada waktu itu, fi dzalikal waqt haqiqatal ma'rifah, dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya. Man adhafu nasiran wa aqallu adada, siapa orang yang paling lemah, siapa golongan yang paling lemah penolongnya dan yang paling sedikit jumlahnya. Hina la yansuruhum ghairuhum, ketika tidak ada lagi orang lain yang bisa atau selain mereka yang mampu menolong mereka. Wala anfusahum yantasirun, bahkan bahkan diri mereka sendiri tidak mampu untuk menolong diri mereka. Menolong dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri tidak mampu, apalagi menolong orang lain. Wa idh yuhsyaruna furada, ini ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khuliqu awwal marrah, sebagaimana mereka diciptakan pertama kali dalam keadaan sendirian, menghadap dalam keadaan seorang. Qala qauluhu qul lahum, katakan kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sa'aluka, kalau mereka bertanya, faqalu, kata mereka, kalau mereka menanyakan, mata hadzal wa'd, kapan yakni hari yang dijanjikan itu, kapan yakni hari kiamat itu terjadi. Qul aqaribun, in di sini la maksudnya in nafiyah, ini la nafiyah, sama seperti itu, ma nafiyah, jangan dibuat in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'al amada, aku tidak tahu apakah dia sudah dekat apa yang dijanjikan kepada kamu, atau Rabbku menjadikan rentang waktu yang panjang. Ay ghayatun tawilah fa'ilmu dzalika indallah. Ghayatun tawilah, ini betul masih sangat jauh. Maka ilmu yang demikian, ilmu tentang waktu tersebut itu di sisi Allah. Alimul ghaib, zat yang maha mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun minal khalq, dari makhluknya.
balin farada bi ilmi dhamair wal asrar wal ghaib, bahkan hanya dia sendiri yang menguasai ilmu ghaib tersebut, hal-hal yang sifatnya tersembunyi, rahasia-rahasia dan perkara-perkara yang gaib yang tidak tertangkap dan diketahui oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Hatta malaikat pun tidak mengetahui. Nah, bahkan di Israfil yang sangat dekat, nah itu pun tidak mengetahui apa yang menjadi rahasia dan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qawluhu illa man irtada min rasulin, ini kecuali orang-orang yang diridhai dari kalangan rasulnya, ai fa innahu yukhbiruhu bima qadat hikmatuhu ay yukhbirahu bihi, yakni Allah menerangkan kepada rasul tersebut apa yang sesuai dengan hikmah Allah untuk dia terangkan kepadanya, yang Allah beritakan kepada para nabi dan rasulnya tentang nanti akan kejadian di hari kiamat atau menjelang hari kiamat, apa yang terjadi pada umatnya. Itu diterangkan oleh Allah kepada rasulnya bahwa umatnya akan mencapai yang seperti disebutkan zuyat lil ardh fal ra'aytu masyariqaha wa magharibaha wa mulku ummatihi tablughu masyariqaha wa magharibaha atau kama qala. Allah melipat timur dan barat bumi ini sehingga aku melihat, bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa kerajaan kekuasaan umatnya itu mencapai timur dan barat yang terlihat oleh beliau. Dan semua yang diberitakan itu hal perkara yang gaib ini belum kita ketahui. Atau juga tentang kejadian kiamat, bagaimana kejadian di hari kiamat ketika orang ada yang menyeberang di sirat, kemudian setelah sirat ada kantorah, ada mungkin qisas di situ, qisas antara satu dengan yang lainnya, ada surga dan neraka, tentang kenikmatan surga dan tentang adab neraka, kengeriannya, yang semua sebagian itu diterangkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bahkan Rasulnya dibawa, tunjukkan dalam Isra Mi'raj ataupun ketika mimpi, dalam mimpi beliau dibawa, yani melihat keadaan neraka. Juga berita yang kita sebutkan tadi, ya, inni ra'aitu ayyam aktsara ahli nar an-nisa, itu juga perkara gaib yang beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa dzalika li anna ar-rusul laysu ka ghairihim, karena rasul itu tidak seperti yang lain. Fa inna Allah ayyadahum bi ta'yidi ma ayyadahu ahadan minal khalq, karena Allah menguatkan mereka dengan dukungan-dukungan yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Wa hafidha ma awhahu ilaihim hatta yuballighu ala haqiqatihi, Allah menjaga apa yang Allah wahyukan kepada mereka, disimpan Allah di dalam dada-dada mereka para anbiya. Bahkan Allah lindungi ketika mereka membacanya sampai mereka menyampaikannya secara hakikat, secara yang benar, min ghairi an tatakhabbatahum syaitan, tanpa disentuh atau diganggu oleh para syaitan, wala yazidu fihi aw yanqusu, tanpa mereka menambahnya hingga tidak bisa menambahinya ataupun menguranginya. Walihada qala fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, itu bentuk pengawasan, pemeliharaan dan perlindungan Allah, ay yahfazunahu bi amrillah. Allah memelihara, ini Allah menjaga mereka, menjaganya dengan perintah Allah, dengan kekuasaan Allah. Liya'lama bidzalik, yani agar ini Allah tahu, bidzalik anna qad ablaghu risalati rabbihim, bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka bima ja'alahu lahum minal asbab, dengan ini karena Allah menjadikan mereka sebagai sebab sampainya risalah tersebut kepada umat manusia. Wa ahata bima ladayhim, dan meliputi apa yang ada di hadapan mereka, ai bima indahum, ini apa yang ada pada mereka di sisi mereka, wa ma asruhu wa a'lanu, apa yang mereka simpan, apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka tampakkan dengan terang-terangan. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah mencatat segala sesuatunya dengan catatan yang teliti. Wa fi hadhihi surah fawaidu katsiratun, di dalam surat yang panjang ini, di 24 ayat ini, 28 ayat ini terdapat yakni beberapa faedah. Minha wujudul jin, faedahnya menampakkan kepada kita bahwa jin itu ada, apapun namanya, sebutannya, ya, sungguhnya itu adalah jin. Ya, mereka yang jahat itu namanya syaitan.
Mereka yang melanggar, yang jahat itu namanya syaitan. Sebagaimana di kalangan manusia juga ada syaitan. Nah, wa annahum mukallafuna ma'muruna manhiyun. Mereka juga mukallaf. Mereka juga mendapatkan tugas-tugas syariat. Mereka juga diperintah dan mereka juga dilarang. Mujazuna bi amalihim. Mereka juga diberi balasan dengan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kama huwa sarihun fi hadhihi as-surah, sebagaimana disebutkan di dalam surat ini. Minha anna Rasulullah SAW rasulun ilal jin. Dalam ayat ini juga jadi dalil ayat-ayatnya menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada umat manusia tapi juga kepada jin. Nah, kama huwa rasulun ilal ins, bagaimana juga diutus kepada manusia, beliau juga diutus kepada al-jin. Fa innallaha sarafa nafarul jin, karena Allah membelokkan jin kepada beliau, yastami'u ma yuha ilaihi, agar mereka memperhatikan, mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yuballighu qaumahum, lalu menyampaikannya kepada kaum mereka. Tapi mereka pulang sebagai apa? Muhajirin. Jadi bukan rasul, kata para ulama. Nah, zakaul jin. Jin juga punya kecerdasan. Wa ma'rifatum bil haq, juga mengetahui perkara yang hak. Walaupun itu nenek moyangnya satu. Nah, iblis. Ya. Nah, abul jin. Wa anna alladhi saqahum ila al-iman huwa ma tahaqqaquhu min hidayatil Qur'an. Dan yang membawa itu adalah apa yang mereka perkataannya dari sebagian Al-Quran. Hidayah dan keselamatan bagi dia. Dia membaca Al-Quran bertahap. Siap dia untuk memperbaiki. Dikatakan dalam ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Tambah iman jika mereka membaca ayat-ayat Allah, semakin bertambah hidayah, ingin cari menggali lagi dia dapatkan dalam ayat Al-Quran. Adapun orang yang dalam qulubihim marad, penyakit, ayat-ayat itu zadatuhum rijsan ila rijs, wa husnu adabihim fi khitabihim, dan bagusnya adab mereka di dalam mereka. Nah, ini mereka punya banul ins, dan kita manusia lebih-lebih lagi. Allah berikan kita karunia kelebihan. Allah ciptakan ayah kita Adam dengan kedua tangannya yang mulia, bukan dengan semata. Bahkan dengan Allah bentuk, buatkan rupanya. Ya, kemudian roh yang dia ciptakan yang Allah pilihkan. Subhanallah. Nah, ini beradab daripada wa minha i'tina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa hifdhuhu lima, dan penjagaan Allah jalan Islam sampai kiamat itu selalu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ini juga menjadi dalil, ya, dijadikan pegangan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk membantah yang menganggap Islam ini bukan ajaran yang benar. Islam itu bukan pula. Qala fajinnun fahina ibtada'at basyair nubuwwatihi was sama'u mahrusatun bin nujum. Ini sejak mulai muncul langit itu sudah terjaga
Wasyayatin qad harabat an amakiniha, dan para syaitan pun mulai lari dari tempat-tempat mereka. Wa azajat an marasidiha, dan mereka uzajat an marasidiha, digoncangkan dengan yang adanya pengintai-pengintai yakni langit tersebut. Wa annallaha rajama bihil arda rahima bihil arda wa ahlaha rahmatan ma yaqdiru laha qadar. Nah, dan Allah merahmati dengan beliau, dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan penduduk bumi dan juga bumi itu sendiri. Allah merahmatinya dengan rahmat yang tidak mungkin bisa dinilai kadarnya. Bagaimana dalam ayat, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan Rasulullah menyebutkan juga, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk bumi dan penduduk bumi. Terhadap orang kafir pun Rasulullah adalah rahmat. Sehingga apa? Mereka tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Itu sudah sebagai sebuah rahmat. Nah, apalagi untuk orang-orang yang beriman. Wa arada bihim rabbuhum rasyada, dan Allah menginginkan kelurusan petunjuk bagi mereka. Wa arada an yudhhira man min dinihi wa syar'ihi. Allah ingin menampakkan sebuah agamanya dan syariatnya. Wa ma'rifatihi fil ardh, dan pemahamannya ma'rifat tentang dia di muka bumi. Ma tabtahi lahul qulub, yang dengan itu hati-hati itu menjadi cerah dan berseri, menjadi bangga, ini senang. Wa tafrahu bihi ulul albab, dan dengan itu semua ulul albab, orang yang berakal, menjadi gembira. Wa tadhharu bihi sya'irul Islam, dan tampak menang syiar-syiar Islam. Wa yanqamu bihi ahlul awthan wal asnam, dan binasa karenanya orang para pemuja berhala dan pemuja-pemuja patung-patung, penyembah-penyembah patung-patung. Wa minha syiddatu hirsil jin li istima'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusias yang sangat besar dari kalangan jin untuk mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarahumuhum alaihi, bertumpuk mereka, ya. Nah, berjejal-jejal karena ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermunajat dalam sendirian berdoa kepada Rabb-Nya. Wa minha anna hadhihi surah qad ishtamalat 'ala al-amri bit-tauhid wan nahyi 'anil syirk. Surat ini meliputi perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Wa bayanat halatal khalq, dan menjelaskan pula keadaan makhluk secara umum. Wa anna kullu ahadin minhum la yastahiqqu min al-ibadati mithqal dzarrah, dan bahwa manusia ini, setiap orang dari makhluk itu siapapun dia, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak untuk menerima ibadah, peribadatan dalam bentuk apapun, sebesar biji zarrah sekalipun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza kana la yamliku li ahadin naf'an wala dharra. Ini perintah Allah, bukan untuk sekedar basa-basi, bahwa Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwa tidak mampu, tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat. Bal wala yamliku li nafsihi, bahkan tidak pula mampu untuk membela dirinya, menolong dirinya. Alima annal khalq kullahum kadzalik. Maka tahulah kita, ulima annal khalq, semuanya demikian. Tidak ada satupun yang mampu untuk membela dirinya, menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dari Allah, apalagi orang lain. Faminal khata' wal ghalat, jelas keliru dan salah. Ittikhadu man hada wasfu ilahan akhar ma'allah, sehingga salah, jelas salah dan keliru menjadikan orang yang seperti ini keadaannya sebagai ilah yang lain bersama Allah. Apa ini kemarin? Ya, tauhid rububiyah, yastalzim tauhid uluhiyah, masuk ke dalamnya pengertian ini. Sesuatu yang kita sembah itu, sesuatu yang kita sembah itu, kita akan dikejar tanya, kenapa kamu menyembahnya, beribadah kepadanya? Karena dia Maha Pencipta, karena dia Maha memberi rezeki. Kalau ini diserahkan kepada selain Allah, jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti apa? Kita menganggap, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan juga menganggap dia punya rububiyah. Nah, sudah syirik dalam uluhiyah, syirik pula dalam rububiyah.
Qala wa minha anna ulumul ghuyub qad infaradallahu bi'ilmiha. Ilmu gaib itu Allah sendiri yang mengetahuinya. Wala ya'lamu ahadun minal khalq. Tidak ada satupun yang tahu tentang perkara gaib ini. Illa man irtadahu Allah wa khassahu bi'ilmi syai'in minha. Kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Allah khususkan dengan ilmu sebagian dari perkara gaib. Tidak semua, tidak detail. Maka salah besar orang yang mengatakan wa min judika dunya wa sarrataha wa min ulumika ilmul ghaib ilmul lauhi wal qalam. Ini sebenarnya dia ingin memuji Rasulullah SAW, tapi kebablas salah. Nah, menganggap bahwa ilmu Rasulullah itu termasuk ilmu yang ada di dalam Lauh Mahfuz dan apa yang dituliskan oleh Qalam Tafsir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir surah Qul uhiya surah Al-Jin walillahil hamd. Insyaallah kita teruskan nanti pada surat yang berikutnya.